Oke guys, perkenalkan nama gue Pandu Pamungkas dan gue adalah pembawa acara untuk acara @GPS Show. Show yang diadain sama komunitas Live @GPS. Apa sih komunitas ini? Komunitas yang isinya sebenarnya anak muda semua dan konten-konten kita ke depannya ini video-video dan podcast-podcast berikutnya akan membahas mengenai kehidupan para milenial, apa yang milenial hadapin dan apa yang akan kita lakukan terhadap masalah tersebut. Nah, berhubung topik yang sedang sangat hotnya di dekat-dekat ini adalah Valentine, makanya gue akan mengangkat topik pertamanya untuk video pertama kita dan podcast pertama kita adalah bertemakan Valentine. Dan kebetulan gue udah memilih dua narasumber dari member part of GPS juga, member GPS, Live @GPS yang menurut gue dia punya kisah cinta yang menarik. Dan yang lebih menariknya lagi, gimana dia bisa bangkit dari kisah cintanya yang menarik ini dan komunitas Live @GPS berdampak bagi kehidupan mereka yang akhirnya bisa sampai semaju ini. Mau tahu? Kita panggil dulu narasumber itu. Halo guys, pasti kalian bingung kan, gue ngapain dan ini acara apa? Nah ini tuh jadi kita di GPS punya acara baru namanya @GPS Show. Dan hari ini karena temanya bentar lagi udah mau masuk ke Valentine dan pas banget sih kayaknya kalau udah berdekatan dengan Valentine ini pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas, tapi nggak mungkin gue bahas diri gue sendiri, jadi gue butuh narasumber yang kredibel lah. Dan ada dua narasumber, yang satu cantik, yang satu ganteng, dan dua ini dari kedua kehidupan yang berbeda nih guys. Satu yang baru lulus kuliah, jadi bisa dibilang masih belia atau dibilang anak kencur ya. Satu lagi sudah melanglang buana lah, dia udah punya usaha dan dia juga punya kisah cintanya. Nah, gue nggak mau ngomong panjang lebar, langsung aja kita perkenalkan satu-satu nih dari narasumbernya. Pertama dari kakak satu ini ya, wanita yang cantik ini, boleh kenalin namanya siapa? Ya, halo, kenalin gue Tasya. Gue background gue fresh graduate. Oke, Tasya itu nama malam dan siang dan pagi sama terus kan? Sama dong. Oke, nama pagi nggak berubah kan? Oke. Satu lagi bro kita yang tampan ini, boleh kenalin diri bro? Kenalin, nama gue Handoko Tansiri. Oke. Background gue mungkin sebelumnya udah beberapa kali coba bisnis kali. Oke, bisnis. Bidang apa tuh bro bisnisnya? Kebanyakan F&B sih. F&B ya? Oke. Berarti kita punya dua narasumber yang berbeda, satu fresh graduate, satu lagi adalah entrepreneur, brother and sister. Jadi hari ini kayak bakal menarik banget nih ya. Teman-teman, hari ini gue undang itu kan gue seperti yang tadi gue sounding di awal. Kita itu mau bahas tentang temanya Valentine. Nah, tuh ini gue mau tahu dulu nih dari Handoko, lu status sekarang single atau taken brother? Taken dong. Taken ya, taken. Anda taken atau single? Enggak. Oh, single itu pilihan ya. Banyak orang yang jomblo bilangnya single itu pilihan ya. Jadi itu sebenarnya cuma reason ya teman-teman. Oke. Mau dia taken, mau dia single, it's okay. Jadi kali ini gue punya dua narasumber yang sebenarnya jadi menarik banget ya teman-teman. Satu taken, mungkin dia punya kisah cinta dengan pacarnya saat ini atau mungkin sebelumnya gue nggak tahu. Yang satu single. Mungkin bisa ntar kita tanya juga kenapa bisa single sampai sekarang gitu ya. Oke, pertama gue mulai dari Natasha dulu nih ya. Nah, status lu sekarang kan single dan sekarang sudah mau Valentine. Tapi sebelum gue ngomong jauh ke sana, gue pengen tahu dulu, menurut lu tuh arti dari Valentine nih buat seorang Tasya, ya? Apa sih? Oke. Mungkin menurut gue ya, Du, arti Valentine menurut gue adalah suatu momen yang spesial untuk beberapa orang. Tapi for me sih, it's not important too much ya, karena sebenarnya ya it just occasion aja, it just itu simbolik aja yang sebenarnya orang pada celebrate itu, tapi sebenarnya kalau gue sih enggak. Kenapa menurut lu tuh enggak important? Tasya, gue penasaran dong, karena dulu ya saya ingat gue waktu gue kecil, waktu SD nih ya ada cinta-cinta monyet ya, gue selalu beliin coklat sebelum Valentine buat gebetan, walaupun ditolak sih. Kalau lu gimana itu? Kenapa apa yang membuat lu nggak important? Bukannya Valentine ini kayak ditunggu-tunggu sama seorang wanita buat dapat something gitu, mungkin coklat atau hadiah dan lain. Ya sama momen kan kayak gitu, tapi sebenarnya menurut gue kenapa nggak important banget? Karena menurut gue ya setiap hari, everyday is special gitu loh. As long as you can create a great moment. Pakai bakso spesial apa? No. Nah, selama kita bisa menciptakan momen yang baik di hari itu juga, itu akan lebih memorable gitu. Oke. Pokoknya
si Tasya ini bilang ya pokoknya setiap hari ini spesial, ada memorinya, itu yang lu lebih suka ya. Yes. Jadi nggak harus di hari Valentine aja. Enggak. Ya, karena setiap hari ada momen Yeah. yang Oke. Itu menurut wanita guys. Dan gue mau lihat dari sosok pria tampan ini gimana, bro? Menurut lu kalau Valentine itu menurut lu gimana sih? Apa bener sama kayak Natasha atau mungkin lu punya pendapat lain? Malah kalau buat gue sebenarnya nggak jauh beda sih sama Natasha sih. Karena Kalian ini janjian kan? Apa enggak ya? karena ya gitu sih, sebenarnya setiap hari ada aja kesempatan di mana kita bisa ngelakuin sesuatu yang spesial, gak cuma pas hari Valentine gitu. Nah, tapi kalau gue juga setuju sih, dulu pas zaman kecil gitu masih ini Valentine tuh lumayan berarti gitu ya buat menyatakan sesuatu ke gebetan segala macam. Pernah gak lu nyatain cinta pas hari Valentine? Pernah bro, Ditolak, diterima bro? ditolak. Kenapa tuh? Ceritanya gimana bro? Kok bisa ditolak gitu? Gue juga nggak ngerti sih, intinya pokoknya pas SD tuh ya, kalau nggak salah kelas Coklat tuh kurang mahal mungkin bro. gue boneka bro. Oh boneka. Oke. Terus? Dia kasih gue boneka, terus kan hari H-nya, hari Valentine-nya gue kasih. Beberapa hari setelahnya gue dengar dari teman baiknya, katanya dikasih ke orang. Serius? Iya, gitu deh. Sumpah. Barangnya dikasih ke orang lain. Iya. Tapi waduh, berarti sih Mungkin jadi trauma kali. jadi makanya lu kalau spesial karena itu ya. Waduh. Lu punya trauma juga ya jajan karena si Handoko udah jelas nih. Dia trauma sama apa, dia nggak suka Valentine karena ada trauma. Lu jajan trauma juga. Enggak sih. Enggak, oke. Tadi tapi itu alasan benar-benar dari lu ya tadi. Iya. Oke, thank you loh teman-teman. Jadi ini menarik ya teman-teman. Ada dua narasumber. Gua kaget sih bro. Lu kasih barang dan dia dikasih lagi ke orang lain, kurang ajar. Masih gitu. masih ya dikasih ke orang lain. Jadi ada yang mengenaskan itu ya. Tapi by the way guys, kan kalau kita ambil dari arti kata si Valentine sendiri, banyak orang tuh bilang ini hari kasih sayang, hari yang bisa tepat nih buat menyatakan cinta. Bahkan mungkin kalau kayak nggak COVID begini, mungkin tempat wedding tuh ramai banget ya, buat dijadiin acara wedding. Sweet Seventeen juga mau dipas-pasin pas Valentine gitu ya, bunuh orang ya nggak pas bukan di Valentine. Nah, gue penasaran nih, dari lu nih kan, lu umur berapa sekarang? 22. Lu umur berapa? 6. 26, berarti si Handoko 26, Tasya 22, beda umur kan 4 tahun. Kan nggak tahu nih, gue harus tanya dulu. Apakah kalian pernah mengalami kisah cinta? Seumur dari Handoko dulu deh, 26 tahun kan bulan dia serius banget bro, mukanya kan karena pengusaha begitu ya, mungkin selalu serius ya, tegang gitu ya. 26 tahun, lu pernah nggak mengalami kisah cinta yang menurut lu sampai sekarang memorable banget? Pernah. Jadi Pernah? gue dulu mantan gue cuma satu. Wih, wah serius? Mantan lu cuma satu? Cuma satu. Ya, tapi lu normal kan? Normal. Terus. Iya, sekarang ini gue ibaratnya pasangan kedua gue lah. Oh jadi yang sekarang ini bukan yang kemarin itu ya, beda ya? Jadi beda ya, berarti Handoko punya 2 pacar, yang sudah X sama yang sekarang ya? Nah ini lu mau ceritain yang X ya, oke terus? Iya, nah gue tuh pacaran dari 11 tahun gue pacaran. Serius loh? Iya, 11 tahun. Lunas loh bro, apa ya bro? Iya, jadi dari 2007 sampai 18 kemarin. 2007 sampai 2018. Oke, ini temen kampus, temen SD atau temen kelereng bareng gitu gue nggak tahu. Temen sekolah. Oh temen sekolah. Jadi emang gue nggak tahu sih, sekolah gue tuh emang nggak banyak perputaran muridnya ya. Oke. Jadi orangnya mah itu aja. Oke. Kebetulan gue pacaran tuh dari SMP 2. Iya. SMP 2. Itu udah pegangan tangan belum saat itu? Udah. Oh udah. Oke. Gue kira SMP 2 tuh cuma segel-segelan kelingking bro. Ya oke. Terus. Terus ya kan SMA juga bareng. Aha. Nah kuliahnya juga bareng. Oh kuliah, lu kuliah di Amerika. US. Oke. Terus Yes. sampai lulus juga masih barengan tuh. Iya. Sampai lulus. Lulusnya barengan. Lulusnya Cuman barengan. Gua decide waktu itu langsung pulang. Oh balik ke Indo. Oke. Sedangkan mantan gua waktu itu dapat izin kerja lah, dia dapat kerja di sana. Di US. Keren loh. Sampai Terus? sekarang juga masih kerja di Oh sana. sekarang masih kerja di US. Oke. Terus? Jadi memang waktu itu plan dia balik ke Indonya bakal 1 tahun kemudian setelah gua pulang. Oke. Terus? Terus jadi kan ada LDR tuh setahun itu.
Oke, ya ini Oh ya, the real LDR ya teman-teman, nggak cuma LDR emang jaraknya jauh, tapi ongkosnya juga mahal nih kalau pulang pergi cuma buat nyamperin pacar ya. Iya. Tapi nggak jemput cewek depan gang kan? Nggak ya? Oke, terus. Terus ya udah sih pas LDR itulah Timbul perselisihan iya, gitu ya. jadi Jadi kayak mulai nggak akur lagi. Akhirnya putus di tahun 2018. setelah 11 tahun. Ya. Oke, itu lo bisa kebayang ya teman-teman 11 tahun, mobil lunas, KPR lunas, anak udah lahir berapa kali ya? Makanya jadi sebenarnya 11 tahun panjang banget. Tapi lo ada pelajaran nggak yang bisa lo ambil dari situ atau lo menyesal ngelewatin 11 tahun dengan mantan lo? Enggak lah, semuanya full pelajaran kok yang Full bisa pelajaran. yang bisa kita pergunakan ke depannya gitu intinya. Good. Ini ceritanya menarik ya, gue kira gue doang yang punya pacaran lama, abis itu putus, ternyata dia lebih lama. Sakit juga, gue ngeliat matanya masih berlinang-linang ya, tapi gak apa-apa. Terus sekarang udah happy kan, karena udah punya pacar baru. Iya. Udah mau married belum? Apa udah married Jonjong? Belum. Belum. Plan tahun depan. Married tahun depan, semoga lancar ya bro ya. Sampai akhir tahun. Oke, itu tadi dari kisah si cowok nih, mungkin para cewek ngelihat sosok Handoko nih bisa dilihat pria yang setia mau berusaha ya, karena 11 tahun cuy. Banyak yang bilang cowok itu binatang ya, cowok itu mata keranjang, tapi Handoko buktiin 11 tahun dia setia sama pacarnya. Nah sekarang gue mau denger dari sisi wanita nih ya. Gimana, kamu ini pernah disukai pria atau wanita semua yang suka kamu? Ya alhamdulillah so far laki-laki sih. Laki-laki ya, normal ya semua. Normal. Oke, ada nggak kisah cinta yang menurut lu memorable banget yang bisa diceritakan hari ini? Ada dua mungkin ya yang Oh. beberapa. Oh 10 juga saya terima. Gimana? Mungkin yang pertama itu gue pernah pacaran sama menjalin hubungan yang udah sangat serius, Oke. udah mau ke tahap merit karena jarak umur gue sama beliau Oh, itu umur 22. ya Lu pacarannya mau ke tahap merit kapan? 2 tahun yang lalu 2 tahun. Lu mau nikah muda berarti? saat itu. Saat itu ya, oke ya di Iya, contoh ya. saat oke, itu pikiran saat gue itu. seperti itu, kayak Oke. ketemu pasangan yang menurut gue dia udah settle Oke. dari segi usia dan segalanya. Huh? Dan I think I'm ready to do that gitu kan. Oke. Cuma setelah ternyata kita jalanin hubungan kurang lebih 1 tahun. Terus habis itu karena kan dia juga udah emang pengen nikah karena faktor umur juga kan. Maksudnya mereka emang di keluarganya itu dituntut untuk nikah cepat gitu. Oke. Nah, Berarti tapi dia masih under 30 juga kah? Atau iya masih under 30, masih Oke, 28 saat itu. Nah kemudian udah jalan setahun, terus habis itu saat udah survei gedung gitu. Oh, lu sampai survei gedung ya? Oke. Agak deep ya teman-teman, sampai survei gedung. Dan terus ngobrol lah berdua kayak mulai di talk, terus habis itu ya ternyata dia bikin surat perjanjian gitu. Kebetulan kan memang backgroundnya itu lawyer gitu kan. Nah, Surat perjanjian pranikah. Nah ternyata isinya mengajukan bahwa setelah merit itu beliau ingin mengajukan poligami gitu, dan di situ aku kayak ya di situ gue kayak shock gitu. Menarik ya, berpoligami teman-teman ya. Tapi kalau di share ke nanti media sosial boleh komen apakah pada setuju poligami atau enggak gitu ya. Oke, berpoligami itu beda sama Handoko ya. Handoko mah setia gitu ya. Yang ini memang ya, itu juga sedih gitu. Jadi oke, boleh dilanjutkan. Ya terus habis itu cuma waktu itu kan gue tanya kan alasan dia kenapa mau melakukan itu ya. Poligami, oke. Wow. Dia simpel cuma bilang harta tahta wanita, dan semenjak Bukan itu harta tahta Renata ya. bukan. Semenjak itu dan dia merasa ya mungkin dia mampu untuk itu. Cuma akhirnya dari situ gue mikir kayak berarti akhirnya gue kan nggak bisa melanjutkan hubungan sama dia dong. Gue bilang kayak ya sudah lo lanjutkan saja pernikahan lo, tapi gue nggak bisa sama lo gitu. Tapi dari situ gue sadar kalau misalkan sebenarnya pasangan gue saat itu atau mantan gue itu bukan orang yang jahat sama gue, tapi dia bukan orang yang tepat untuk gue. Mungkin dia baik untuk orang lain. Yes. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk nggak melanjutkan hubungan serius itu. Mau gue ambil tisu gak? Kayak sedih. Mau nangis enggak ya? Terus? Oke, terus habis itu gue nggak melanjutkan hubungan tersebut. Terus akhirnya dari situ gue termotivasi. Oh berarti itu kan saat gue nyusun skripsi ya. Nah Oke, setelah iya, itu, iya saat gue nyusun skripsi akhirnya itu gue bertekad, gue harus buktiin sama mantan gue after graduate, gue akan jadi perempuan yang settle yang nggak bisa, maksudnya orang tuh atau mungkin cowok itu meng-underestimate perempuan kalau seolah tuh perempuan itu hanya bergantung sama laki-laki. Tapi menurut lo kalau ngomong soal underestimate perempuan, memang masih banyak ya cowok yang berpikir itu
derajatnya nggak sama antara pria dan wanita. Lu rasanya gimana? Mungkin dari segi ini ya, ketika finansial ya. Oh, financial itu terasa kental banget ya. Maksudnya pria kayak merasa dia, oh gue punya value lebih tinggi dibanding wanita yang intinya ntar cuma terima duit gitu. Gimana maksudnya? Waktu itu sih kebetulan in case yang kejadian sama gue seperti itu. Oke. Jadi mungkin mantan gue menganggap kayak ya udah lo cewek ya lo stay di rumah gitu jadi rumah tangga. Nah sedangkan kan gue ingin membuktikan kepada beliau kalau nggak semua perempuan itu nggak bisa berkarir, nggak bisa mencari uang gitu. Dalam ya guys ya. Iya, Itu kejadian pertama lu. Iya. Lu pacaran berapa lama waktu itu? Handoko nih 11 tahun baru sadar dia. Lu Setahun. Oh, berarti cukup. Ini beda ya teman-teman. Ada yang 11 tahun, ada yang setahun belajarnya. Langsung lulus ya. Lulus habis itu kelar kan hubungan ya. Habis itu ini cerita pertama. Tapi yang mungkin agak anehnya gini. Jadi kan aku sebenarnya udah sempet survei gedung itu kan dan orang vendornya itu kan taunya kontak aku sebagai couple-nya dia gitu. Yes. Nah, setelah aku putus sama dia, tapi beliau akhirnya jadian lagi sama perempuan lain dan tahun kemarin udah nikah dengan cewek beda di gedung yang aku pilih. Gue lebih Jadi- pilih dari Handoko mendingan sakit coklatnya dikasih Korea, boneka dikasih Korea dibanding gedungnya kemarin. Serius udah merit tahun ini? Udah Februari kemarin. Tahun 2020? Iya. Untung ya dia bukan pas COVID ya, oke. Jadi udah merit. Tapi ada keep kontak terakhir gak? lu? Masih sampai sekarang keep contact. Masih keep kontak ya, masih Iya. baik-baik ya. Iya. Profesional aja lah ya Iya. sebagai teman. Iya, karena menurut gue Profesional itu aja. ya udah itu kan karakter beliau. Maksudnya menurut aku sih itu bukan suatu hal yang minus ya, itu pilihan beliau yang mungkin gak cocok sama karakter aku. Jadi ya sudah jalanin hidup aku. Saling menghargai aja ya, Betul. karena orang punya pemikirannya masing-masing. Oke. Itu cerita pertama di Tasik. Ini cerita kedua nih, katanya ada juga nih teman-teman. Oke, apa Nat yang lu mau kasih tahu nih Tasya nih ya cerita kedua? Mungkin gini, gue itu bukan tipikal orang yang gampang suka untuk sama orang baru tuh agak susah. Jadi Oke. at the end tuh ya balikan lagi sama mantan. Nah, ketika putus sama Emang mantan, itu susah move on ya kayaknya. bukan sih susah move on, tapi susah kayak untuk mencari yang baru. menyesuaikan sama yang baru, beradaptasi ulang tuh kayaknya Kenapa takes sih? a time gitu. Yang lama itu emang lebih nyaman atau gimana? Karena mungkin udah tau profilnya aja kali ya. Oh, udah tau iya sih. profilnya. Oke. Terus? Terus habis itu sama yang baru ini, sebenarnya dia mantanku juga sebelum yang sekarang. Oke. Sebelum yang waktu itu. Aku balikan, jadi kan sebenarnya kalau di total sama yang dulu udah jalan 3 tahun ya. Udah jalan, setelah aku putus aku lanjut sama dia. Terus sampai 2020 tuh aku masih sama dia. Terus pas bulan Mei Juni itu ternyata ketahuan kalau misalkan ya dia selingkuh dengan bukan perempuan. Kalau ini namanya LDG, long distance relation, long distance, bukan long distance ya udah gue ngaco ya. Terus jadi gak jayus emang gitu, gue nggak apa-apa. Jadi lu di-cheat tapi sama Intinya bukan sama perempuan. ya. Ternyata bener ya kata temen gue itu sekarang cewek itu kalau ngejar cowok saingannya udah bukan cewek doang ya. Betul. Saingannya banyak ya teman-teman ya, buat yang paham-paham aja. Oke, nah ini jadi kalau ini ada dua perbedaan ya teman-teman, dua perbedaan cerita yang menurut gue lumayan inspiratif lah ya. Tapi bukan berarti kita menyalahkan mantan-mantan kalian atau siapapun, karena menurut gue setiap orang berhak bahagia dengan cara masing-masing, betul ya? Jadi kalian setuju nggak sih? Karena kita nggak tahu kebahagiaan orang tuh kayak gimana, dia mau dapetinnya seperti apa. Mungkin dia terkadang lupa mendapatkan kebahagiaannya orang lain yang tinggalin gitu, yang dikorbankan gitu ya. Tapi it's okay, karena paling penting mau love yourself. Lu pada setuju nggak sih love yourself untuk diri sendiri itu penting? Gimana menurut lo Handoko? Love yourself itu menurut lo gimana? Menurut gua penting dan itu bukan sesuatu yang gampang dilakuin sih. Jadi kalau gua sendiri pribadi masih mencoba terus gitu, karena sebelum, maksudnya buat gua agak kurang akses juga sih walaupun gua plan bukan married, tapi kalau gua belum mencintai diri gua sendiri gitu, baik fisik maupun soul gua dan pikiran gua, gimana gua bisa mencintai orang lain gitu. Setuju. Gimana kalau gua belum terima diri gua apa adanya, gimana gua bisa terima orang lain apa adanya? Betul. Jadi bullshit ya kalau kata orang, gue bisa suka sama lo, tapi kalau diri sendiri disiksa, nggak mungkin dia bisa begitu. Kayak nice. Oke, nah menurut lo sendiri nih, nah di umur lo sekarang dengan segala berbagai macam pengalaman cinta yang udah lo hadapin, lo terima ya, kita juga lumayan nice ya pas dapet itu kabarnya ya.
apa sih yang penting? Tadi umur sekarang berarti 22, masuk ke 23 atau tahun ini baru dulu? Masuk ke 23. Tahun ini masuk ke 23. Nah, di umur lu yang sekarang udah mau menuju 23. Menurut seorang Tasya yang mau buktiin dulu katanya karir Tasya ini bisa berkembang, tanpa pria pun bisa lebih mandiri dan independen. Menurut lu yang terpenting di umur lu sekarang saat ini apa sih? Improve ourselves sih. Improve yourself. Yes. Bisa spesifik mungkin apa yang mesti diimprove. Daniel mungkin bisa kasih juga kan, ini banyak pendengar netizen di luar sana, pria wanita mendengarkan ya, mungkin oma opa ya, brother sister ya, semua dengerin semua. Nah apa improve-nya itu seperti apa? Oke, menurut gue sih ya, untuk di usia sekarang itu lebih fokus untuk perbaiki diri sendiri dulu dari segi karakter, kemudian karir, goals dan target hidup kita tuh apa. Nah setelah itu menurut gue pasti pasangan itu akan menyesuaikan. Pasangan kalau mungkin gue sedikit flashback, mungkin saat itu gue bucin atau mungkin gue belum mendapatkan pasangan yang Anda bucin berarti dulu? banget saat itu. Iya. Bucin. Nggak tahu bucin, bukan cinta ya. Terus. Iya, saat itu gue belum mementingkan diri gue, jadi gue hanya mementingkan yang penting pasangan gue senang. Tapi gue salah ketika gue mengalami putus cinta itu menurut gue adalah worst case di hidup gue, dimana saat itu kayak gue udah mengorbankan buat dia. Ini bucinnya keluar. Tapi ternyata kan nggak jadi serius kan gitu. Nah saat itu ada gue mikir, yang berarti gue harus improve myself dulu nih untuk jadi better person. Nah tapi setelah itu gue jauh lebih bersyukur karena artinya gue jauh lebih love myself dan nggak begitu maksudnya orientasi untuk suatu hubungan yang serius sama orang itu menurut gue itu optional. Bukan jadi prioritas utama untuk saat ini ya? Belum. Saat ini belum. Jadi Tasya ini belajar dari pengalamannya yang mungkin sudah memberikan warna banyak ya di kisah perasmaraannya dia, dan akhirnya Tasya memutuskan dia harus mengejar karir dan improve karakter dan lain-lain tadi yang Tasya bilang ya. Nah kalau menurutku sendiri nih, Bro Handoko ya, kan kita cowok nih ya bro ya. Sebentar, saya lupa pertanyaannya jadi. Nah kalau cowok penting gak sih sebenarnya kejar sesuatu kayak before 30? Means gini loh, karena banyak di luar sekarang ya, di luar ini gue ngeliat para millennials ya, apalagi millennials zaman now tuh kayak gue sukses sebelum usia 30, gue harus punya ini itu sebelum usia 30, gue harus beli ini itu sebelum usia 30. Menurut lu itu penting buat seorang cowok harus dikejar? Kalau menurut gue pribadi sih ya, karena kebetulan gue juga orangnya nggak terlalu ambisius, jadi gue sih sebenarnya nyantai-nyantai aja, gue nggak yang harus ini, dan gue juga dapat pasangannya juga yang maksudnya bisa diajak santai juga, tapi bukan artinya kita nggak gerak gitu ya, tetap harus ada sesuatu yang kita kejar. Soalnya kalau gue sih basically simple, kalau gue minimal itu gue dalam hal apapun kalau bisa itu lebih satu level lebih bagus dibanding orang tua kita. Kalau gue sesimpel itu tujuannya. Jadi selama gue merasa gue bergerak ke arah sana, selambat apapun sih buat gue nggak terlalu gimana masalah sih. Soalnya menurut gue banyak nih, gue kenal teman-teman yang lumayan passionate, yang kayak saya tadi bilang sebelum 30 harus itu. Menurut gue nggak kurang menikmati hidup sih jadinya bahkan ada yang udah punya anak segala macam, gue lihat jadinya stres sendiri gitu. Iya, dan satu pembelajaran yang gue lihat adalah apalagi keluarga muda gitu kan, baru punya anak, penting banget buat spend time sama family. Setuju. Jadi nggak hilang lah waktunya gitu, nggak terlambat. Menarik ya, menurut gue pendapat Handoko ini lumayan pas. Kenapa? Karena di luar sana ya, kita sadar tuh kayak banyak orang tuh kayak dengerin kata orang. Iya gak sih, kayak lu masa cowok umur segini lu nggak kerja misalkan, atau lu cowok umur segini lu belum punya ini, lu belum punya itu. Jadinya mungkin ke bawah omongan dan akhirnya kita harus kejar yang sebenarnya itu bukan tujuan hidup kita. Kalau kayak Handoko ini tadi udah ngomong jujur-jujuran brother and sister. Dia ngomong at least dia bisa
selangkah di depan, lebih maju dibanding orang tuanya ya, satu level di atas itu, karena dia buktiin berarti orang tuanya juga gak gagal mendidik lo, berarti gitu kan ya bro. Nah banyak orang di luar sana yang menurut gua jadi stres sendiri. Setuju gak sih kalian kayak ngeliat ada anak muda yang kayaknya sebenarnya dia sendiri gak punya passion di apa yang dia kerjakan, atau dia sendiri gak suka, dia terpaksa suka, jadinya ngejalaninnya penuh stres, akhirnya yang dia capai juga bukan buat kepuasan dia, tapi kepuasan omongan orang lain gitu ya. Padahal orang lain kalau disuruh bantu juga nggak bantuin, ya gak sih? Nah ini menarik ya teman-teman, mungkin para netizen di luar sana bisa dengar ini juga, dan ini bisa jadi masukan yang bagus. Good opinion sih, dan gue setuju sih Handoko bisa ngomong begitu. Dan kalau misalnya boleh gue tambah, soalnya ini sih, maksudnya kalau misalnya kita terlalu mengejar hal apa ya, physical, material gitu, dan kita nggak mikirin hal-hal emosional kayak misalnya psikologi keluarga atau segala macam, menurut gua hal-hal yang kayak gitu itu bakal turun ke generasi selanjutnya. Which is itu curse yang menurut gua lebih susah di break dibanding status ekonomi, status sosial. Gitu sih. Jadi kasihan ke anaknya sih kalau misalnya terlalu begitu banget, ambisius sekali gitu. Buat gua sih gitu. Gua dapet spirituasi Handoko nih, karena menurut gua mungkin ya orang hidup itu kan nggak melulu soal materi. Yang penting memang kita gimana caranya menikmati hidup. Kadang kita bisa belajar sama orang-orang di luar sana yang kita lihat kurang beruntung lah, tapi kok dia happy aja. Padahal kita punya lebih dari dia, tapi kok kita nggak happy. Mungkin ya itu yang tadi Handoko bilang, gimana caranya kita menjalani hidup ini lebih bermakna aja ya. Iya. Siap. Nice quote dari Bro Handoko ya, bener-bener ya. Memang pengalamannya bercinta, bukan bercinta nih jadi aneh ya. Pengalamannya punya kisah cinta 11 tahun membuat dia jadi begini, gokil brother. Nah, ini kan bener-bener udah mau dekat Valentine nih ya, tanggal 14 Februari ya. Saya pribadi sih nggak punya partner Valentine ya teman-teman ya, jadi mungkin mending saya nanya ke orang-orang aja. Ya. Nah, Valentine kali ini juga rada beda nih bro. Kita nggak pernah ngalamin Valentine di mana kita harus pakai masker kayak begini ya kan. Ciuman susah, enggak sih enggak. Cuman ya mungkin gue rada berbeda gitu. Kita diperbolehkan merayakan Valentine di masa COVID. Nah menurut kalian berdua, apa yang lo harapin di Valentine tahun ini yang menurut gue berbeda banget dari Valentine sebelumnya? Mungkin dari Natasha. Menurut gue bisa lebih bermakna dari segi di sekelilingnya orang-orang terkasih sih. Oh gitu. Dan terlebih gue bisa share hal yang positif, vibes di dekat mereka. Dalam ya, yang penting jangan share positif COVID ya. Oke, jadi ini lo bisa lebih intimate lah ya sama orang-orang tercinta lo. Betul. Which is keluarga berarti kan? Ya. Atau mungkin ada yang dicinta lain? Saat ini family first sih. Oh masih, family first ya. Buat di sana lo cowok-cowok yang mengincar ibu yang family first dulu ya, Natasha, salah satu ininya ya kandidat. Kalau Bro Handoko gimana? Menurut lo gimana Valentine kali ini? Pastinya beda banget kan dibanding tahun-tahun sebelumnya. For the fact kita bisa ngumpul sama orang-orang yang kita sayang aja itu udah satu bless lah gitu kan. Yes. Jadi tapi kalau misalnya buat orang-orang yang kebetulan mungkin nggak bisa ngerayainnya sama orang lain, mungkin ya gitu boleh pakai momen ini untuk ngedengerin dirinya sendiri sih, diri kita sendiri gitu sebenarnya, untuk introspeksi aja ke depannya untuk riset ulang semua. Oke, jadi benar-benar timingnya Valentine kali ini tuh untuk kita sama-sama evaluasi diri ya bro. Apa aja yang udah kita laluin dan apa yang bisa kita perbaiki gitu. Nah kalau aku kasih lu berdua satu kesempatan, apa yang lu mau minta? Apa yang lu mau minta nih ya? Kalau misalnya kesempatan ini kayak semacam Santa Claus ya, ngasih hadiah gitu. Apa yang lu mau minta nih dari Valentine kali ini? Misalkan Natasha nih yang tadi bilang, wah gue mau dapet lah cowok yang nggak ada embel-embelnya pandu atau bla 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 ya, apapun itu bebas. Dari Handoko dulu deh, apa yang lu pengen banget nih bener-bener minta? Kalau Valentine ini semacam kayak ada Santa Claus yang bisa ngasih hadiah sesuai dengan kemauan. Apa yang pengen lu minta? Paling yang gue mau minta apa ya, untuk kan karena plan merit nih kawan. Jadi ini lagi mau mulai nih ngejalanin nyari vendor ini tuh segala macam. Paling ya kalau misalnya ini untuk semua proses-prosesnya dipermudah. Iya, terus maksudnya untuk
kan kayak gini kan menyatukan dua keluarga nih ceritanya. Yes. Jadi di situnya juga kalau bisa nggak usah ada konflik ini konflik itu Betul. sih. Gitu. Mungkin satu saran bro, jangan ada keluarga ketiga bro. Ya berarti lo pengen semua prosesnya lancar lah ya. Iya. Sampai hari H, dan kita doain bareng-bareng ya teman-teman buat Handoko ini biar amit-amit jauh dari kegagalannya lagi ya sebelumnya ya. Oke bro, gue wish you luck ya bro, benar-benar semoga bisa sampai akhirnya lancar. Berarti proses married. Yes. Kalau Tasya sebagai anak first grad ya, yang sebenarnya pengalaman cintanya sudah banyak dan beraneka ragam, apa yang lu pengen minta kalau dari Valentine ini diizinkan ngebully permintaan? Mungkin kalau dari segi karir ya untuk future ahead-nya lebih bagus ya, maksudnya dalam artian lebih dimudahkan dalam hal berkarirnya. Kemudian kalau misalkan untuk partner, sebenarnya gue pengen banget punya partner yang bisa ups and down bareng. Ini ada nggak di kameramen yang bisa di up and down barang ini? Mau dia mau. Oh, jadi lu pengen punya partner yang benar-benar mau ngelewatin masa buruk dan masa senangnya Iya. bareng sama lu, saling suka. Wanita banget ya, perjuangannya begitu. Tapi masih ada ya wanita yang mau dari bawah dulu, habis itu sama-sama menemani pria sampai ke atas. Kalau- Kebanyakan kita lihat dari media sosial kayak kelihatannya enak aja gitu. Kalau gue melihat gini, mungkin untuk ini berlaku untuk cowok atau cewek. Iya. Menurut gue, ketika cowok atau cewek sukses itu yang deketin banyak, tapi yang ketika kita susah dari nol itu belum tentu ada, belum tentu mau. Jadi menurut gue lebih support ketika gue ketemu pasangan yang benar-benar dari nol. Yes, bisa saling lebih menghargai. Iya, terlepas dari apapun background apa yang dia punya, orang tuanya gitu. Jadi berusaha dari zero. Oke. Benar-benar. Jadi kalau kameramen mau start dari zero, silakan loh. Ini mungkin kata-kata Mas dari Tasya bisa jadi buat bahan pembelajaran kita juga. Mungkin simpelnya kalau gue bilang ya, lebih enak tuh ngebangun dari awal gitu ya. Fondasinya kuat dari awal, kalau langsung di lantai atas kita nggak tahu fondasinya nggak kuat ya kan jadi bisa jatuh juga gitu ya. Oke, ini last question buat kalian ya. Kalau dari kisah percintaan kalian dan kalian akhirnya bisa keep up sampai hari ini, seorang Tasya yang gue lihat juga tadi masalah cintanya juga gila ya, lumayan mengenaskan juga. Hadis. Nah Hartono juga kan nggak buang waktunya sebentar. Handoko ya, thank you loh diingetin. Saya suka ingatan yang lain ya, Handoko ya. Ntar diedit ya. Si Handoko ya yang 11 tahun. Ini juga pengalaman cintanya yang bisa dibilang menarik dan takes time juga. Gitu. Gimana caranya bisa akhirnya 180 derajat berubah dari pengalaman itu dan akhirnya kita sampai hari ini dan adalah kalian berdua ini. Gimana dari Handoko dulu? Apa yang lo lakuin bro untuk istilahnya bounce back lagi gitu kan buat dari pengalaman cinta yang menurut gue sedih juga 11 tahun. Menurut gue yang penting itu pasti support dari sekeliling kita sih. Support dari sekeliling kita. Sama satu lagi dari diri sendiri sih. Karena gue sejujurnya gini, walaupun sekeliling gue itu maksudnya bantu gue buat cheer up segala macam, ngajak cabut nongkrong ini itu. Tapi gue tuh ada satu momen yang bener-bener gue decide kayak udahlah, yuk tinggalin aja gitu yang lama, kita mulai page baru lah ibaratnya gitu. Sebelum gue decide itu tuh support apapun sekeliling gue tetap nggak ini sih, maksudnya tetap galau apa segala macam gitu. Jadi menurut gue dua hal sih, yang pertama support dari sekeliling dan dari diri sendiri sih. Support dari sekeliling dan diri sendiri. Percuma kalau disupport tapi lu nya juga nggak mau berubah. Iya. Betul. Oke, berarti itu yang membuat lu sekarang sampai hari ini lu bisa bangkit dan akhirnya lu dikasih hubungan yang udah mau mengarah ke lebih yang serius ya. Betul. Oke, kalau dari Tasya gimana? Gimana lu caranya bounce back nih dari kisah cinta lu yang tadi udah lu ceritain itu? Ya jujur gue bersyukur dengan pengalaman tersebut. Itulah yang membentuk diri gue sekarang untuk lebih fokus sama diri gue untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan sebenarnya kegagalan itu yang membuat kita jauh lebih baik sih, menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, berarti Tasya dan Handoko ini benar-benar bisa gue bilang sih sependapat. Selain support dari orang lain, support dari diri sendiri, dan itu bisa dijadiin bahan pembelajaran untuk kita balik ya.
Dan mereka ini udah buktiin ya kalau dari kisah cintanya itu bukan berarti hidup lu selalu udah selesai di sana. Kalau kisah cinta lu berakhir, tapi lu bisa berjalan lebih maju lagi. Handoko dibuktikan dengan usahanya sekarang, Tasya dengan independennya sekarang. Siapa yang nggak mau sama Handoko sama Tasya sekarang? Tapi saya udah nggak bisa ya Handoko ya. Sedangkan kan Tasya Eken atau banyak nih temennya. Oh masih single? Single ya. Kameramen mau juga? Kamu mau juga? Gak saya bercanda ya. Jadi ini yang bisa dipelajarin ya teman-teman dari kisah cinta yang mungkin kelam, tapi itu nggak dijadiin alasan buat mereka untuk balik ke jalur yang benar gitu ya, dengan usahanya si Handoko, dengan karirnya si Tasya yang sekarang oke banget gitu ya. Jadi ini bisa jadi bahan pembelajaran dan buat motivasi kita ya. Oke, ada nggak tips-tips buat para netizen di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kalian ini, dan boleh di-sharing dari Tasya. Life must go on. Life must go on ya. Artinya buanglah sampah di tempatnya. Bukan ya. Life must go on ya. Arti sendiri. Gua nggak jago bahasa Inggris. Oke. Tasya lagi. Handoko gimana kalau menurut lo? Sabar aja sih menurut Sabar gua, aja. apalagi untuk yang seumur-umur kayak kita gini sih, sabar aja, embat aja apa yang ada di depan mata, gak usah terlalu banyak Mikir ya. mikirin itu, soalnya jadinya gak gerak sih. Betul. Dan gak usah menurut gua, gak usah terlalu banyak dengerin bisingan-bisingan dari luar sih. Jadi execute aja apa yang ada, lu bisa proses, lu hajar aja gitu. Iya. Oke, jadi ini last question buat kalian berdua. Gimana kalian bisa survive-nya dari kisah cinta kalian yang tadi pilu ya, meresahkan, membuat sedih, menyedihkan ya. Nah, itu gimana kalian bisa bangkitnya dari kisah-kisah kalian itu, dan mungkin tips juga buat para orang di luar sana ya. Gimana dari Tasya dulu? Oke. Jujur gue bersyukur banget setelah gue fresh graduate, gue ketemu sama komunitas yang sangat positif menurut gue, di mana komunitas tersebut dikelilingi atau tempat berkumpulnya orang-orang yang memang satu visi dan misi untuk menjadi orang yang lebih baik secara karir, karakter, dan juga pergaulan ya. Itu penting banget. Itulah yang membuat gue bangkit dari masa lalu. Komunitas seperti apa itu nanti yang lo maksud? Oke, untuk komunitasnya sendiri tentunya ya di komunitas GPS ini, karena komunitas GPS itu tempat berkumpulnya para milenial yang memang satu ambisi, visi dan misi untuk mencapai kesuksesan. Komunitas GPS. Oke, menurut Handoko, bener kan ini namanya Handoko. Oke, gimana caranya lo tadi survive dan akhirnya bisa sampai saat ini, dan kasih tips juga buat teman-teman luar. Sebenarnya jawabannya sih nggak terlalu jauh beda ya dari Natasha ya. Soalnya gue kan sebelum masuk ke komunitas GPS ini kan bisnis nih. Sebenarnya gue jalanin beberapa bisnis nih, FMG aja gue jalanin 2 brand. Oke. Terus ada jadi distributor segala macam juga. Cuman yang gue dapat dari bisnis tuh kesepian sekali sih, karena lu semuanya lu gerak sendirian. Maksudnya lu mungkin hati gue dong bro. Oke, terus iya, soalnya kayak apa ya, marketing ngurusin sendiri bro, semuanya sendiri. Ribet gitu. banget. Walaupun lu ada partner tapi ya udah di situ-situ aja gitu. Jadi menurut gua buat ketemu komunitas ini sih benar-benar ngebantu gua banget ya. Jadinya karena balik lagi isinya juga kebanyakan anak-anak muda kayak kita gini, dan walaupun kita berbisnis juga di sini, tapi bisnis ini menurut gua nggak bisa saling menjatuhkan sih, semuanya cuma bisa saling support. Itu udah by sistem didesain begitu. Itu yang gua bilang gilanya di sini sih. Jadi ya gitu sih. nice ya. Berarti ini dari 2 anak muda ini dengan pengalaman yang berbeda, pengalaman kisah cinta yang berbeda, dari dunia yang berbeda, bukan dunia lain ya, tapi dia menemukan komunitas which is di GPS ini teman-teman, para netizen, dan mereka bisa bangkit karena ya tadi mungkin dari pengalaman yang lu bilang juga ya, harus dari support dari sekeliling, which is ya itu komunitas. Which is komunitas itu harus komunitas yang positif dan mendukung lu untuk menjadi lebih maju, dan GPS bisa memberikan itu semua. Oke, thank you banget buat Natasha dan buat Bro Handoko yang udah mau sharing, dan ini bisa menjadi acara pertama untuk live GPS yang mungkin bisa membuat kalian tuh terbakar lagi teman-teman ya, buat anak muda di luar sana untuk melakukan sesuatu. Dan kita open sekali buat kalian-kalian di luar sana yang mau tahu lebih banyak soal activity di live at GPS. Oke?
See you teman-teman ke next episode untuk podcast dan video selanjutnya. Bye.